Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Husna Mulyadi. Hari ini kita akan membahas fondasi penting dalam ilmu komputer yaitu struktur data. Kita akan fokus pada array dan linked list serta bagaimana kedua struktur ini menjadi dasar bagi stack, queue, dan aplikasi nyata seperti fitur undo atau redo. Mari kita mulai dengan memahami kedua struktur data paling fundamental, yaitu array dan linked list. Untuk penyimpanan memori, array itu elemennya disimpan secara kontinu dalam memori seperti kereta yang terangkat. Linked list sendiri, elemennya itu disimpan terpisah, yang dihubungkan dengan pointer seperti rantai. Untuk akses dan operasinya, array itu aksesnya kontinu via indeks, tetapi insert atau delete-nya itu linear karena shifting. Untuk linked list sendiri, aksesnya itu kontinu via traversal, tetapi insert atau delay-nya itu juga kontinu jika pointer diketahui. Untuk trade-off-nya sendiri, array itu change friendly tetapi fixed size, sedangkan linked list itu lebih dinamis tetapi boros memori. Sekarang, kita akan lihat penerapan array untuk stack. Stack itu prinsipnya LIFO, last in, first out. Jadi ada push untuk tambah di top plus satu, dan pop untuk hapus di top. Kita bisa bayangkan array ini dengan pointer top yang bergerak. Saat push, topnya naik. Saat pop, topnya turun. Implementasi dengan array ini cepat, tetapi seperti lemari pada rak tetap. Jadi suatu saat bisa penuh. Contoh penggunaannya itu ada di bahasa pemrograman C++. Keunggulannya ini dia cepat dan sederhana, kekurangannya ukurannya itu tetap dan bisa overflow. Karena ada keterbatasan ukuran di array, kita bisa gunakan linked list. Jadi push-nya itu tambah not di head, pop-nya itu hapus not di head. Jadi kita bisa bayangkan untuk setiap not baru ditambahkan di head, yaitu head 530. Untuk operasi pop dan push-nya itu hanya mengubah pointer head, tidak pernah ada batas maksimal. Ini tuh seperti tumpukan yang bisa setinggi apapun. Contohnya itu kita bisa lihat di bahasa pemrograman Java. Keunggulannya itu yaitu ukurannya itu dinamis dan tidak ada overflow. Selanjutnya kita akan bahas queue dengan array. Queue itu prinsipnya FIFO, first in, first out. Jadi NQ-nya itu ditambah di rear plus 1, DQ-nya itu hapus di front, tapi perlu shifting. Kita bisa bayangkan, dengan array kita punya front dan rear. Saat DQ, semua elemen harus digeser ke kiri, seperti antrian yang maju setelah orang depan dilayani. Ini tidak efisien untuk data besar. Masalahnya itu bisa boros memori karena elemen kosong di depan tidak bisa dipakai ulang tanpa shifting. Jadi linked list itu bisa menyelesaikan masalah tadi dengan elegan. NQ itu ditambahnya detail, kemudian DQ itu dia dihapus di head. Jadi kita bisa lihat di sini ada 5, 3, 7. Jadi NQ itu detail yaitu 7, kemudian DQ itu di head yaitu 5. Keduanya ini konstan karena hanya mengubah pointer, seperti antrian yang smooth tanpa perlu digeser. Keunggulannya yaitu dia itu efisien di kedua ujung, ukurannya juga dinamis tanpa perlu shifting. Mari kita lihat aplikasi nyata fitur undo atau redo di editor teks. Jadi di sini kenapa kita pilih stack? Stack itu lebih cocok karena dia itu pakai prinsip LIFO, di mana aksi terakhir itu akan dibatalkan pertama. Q ini dia tidak cocok karena dia itu pakai prinsip FIFO. Tree atau graph juga nggak sesuai karena dia itu terlalu kompleks di mana fitur undo atau redo ini dia itu lebih sederhana. Undo stack itu dia menyimpan aksi yang dilakukan. Redo stack itu dia tuh menyimpan aksi yang diunduh. Untuk implementasi stack undo atau redo menggunakan array atau linked list, saya lebih prefer menggunakan linked list. Kenapa? Karena yang pertama itu saya lihat dari alokasi memori. Array itu dia tuh fixed size, jadi bisa overflow. Sedangkan linked list itu dia tuh dinamis dan tidak ada batas. Untuk kecepatan, keduanya konsisten untuk push atau pop. Tapi linked list ini lebih fleksibel untuk aksi tak terbatas.
Jadi, untuk editor teks di mana jumlah aksi itu tidak terprediksi, linked list ini lebih cocok untuk diimplementasikan. Binary Search Tree atau BST itu adalah pohon biner dengan aturan semua nilai di subtree kiri harus lebih kecil dari nilai node tersebut, dan semua nilai di subtree kanan harus lebih besar. Untuk operasinya sendiri, yang pertama itu ada search, yaitu gambar panah mencari. Jadi ada dua area pencarian. Kemudian ada insert, yaitu gambar node baru, jadi kita cari posisi untuk menambah sebagai leaf. Dan yang ketiga itu ada delete, yaitu gambar node-nya dihapus. Delete ini di ada beberapa jenis, ada leaf, yaitu hapus langsung. Kemudian ada node satu anak, yaitu ganti dengan anaknya. Kemudian ada node dua anak, yaitu ganti dengan in order successor. Contohnya itu bisa dilihat yaitu rootnya itu 10, sebelah kirinya itu 5, dan sebelah kanannya 15. BST sendiri sebenarnya memiliki masalah yang cukup serius yaitu ketidakseimbangan, sehingga muncullah solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu AVL3. AVL3 ini adalah versi dari DST, tetapi dia ini self-balancing. Jadi dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Kemudian dia juga melakukan rotasi jika imbalance, dan jaminannya juga super efisien untuk semua operasi. Tree dan graph adalah dua struktur data fundamental dengan filosofi berbeda. Tree ini untuk keteraturan dan hierarki, sedangkan graph itu dia itu untuk fleksibilitas dan kompleksitas. Bisa diilustrasikan dengan, kalau tree ini tuh dengan pohon yang bercabang, sedangkan graph itu seperti jaringan sosial antar manusia. Jadi kita bisa berhubungan dengan siapapun. Jadi pemahaman perbedaan ini membantu kita untuk memilih struktur data yang tepat untuk masalah yang tepat, sehingga kita bisa menghindari kesalahan dalam memodelkan sistem untuk memilih struktur data yang optimal untuk setiap skenario. Kenapa Tri itu gagal memodelkan jejaring sosial? Ada beberapa hal. Yang pertama itu karena hubungan non-hierarkis. Jadi, tree itu dia tuh hubungannya hierarkis ya. Jadi parent ke child. Sedangkan sosial media itu dia itu peer-to-peer relationship. Yang kedua itu adanya cycle. Jadi di tree ini nggak boleh ada cycle. Sedangkan sosial media dia itu kayak dari A ke B ke C ke A. Jadi sifatnya itu common. Kemudian yang ketiga itu koneksinya kompleks. Kalau tree itu kan satu parent penuh, sedangkan sosial media itu many to many connection. Dalam praktiknya sendiri, tree itu untuk struktur file system, kemudian parse tree, compiler, dan hierarki organisasi. Sedangkan graph itu untuk Facebook graph search, LinkedIn connection, dan Instagram followers. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa array itu dia cepat diakses, tapi ukurannya tetap. Sedangkan linked list dia itu lebih fleksibel untuk ukuran dinamis. Stack itu cocok untuk undo atau redo. Lebih baik lagi kalau kita pakai linked list supaya tidak terbatas ukuran. BST itu dia cepat jika seimbang, tetapi bisa lambat kalau dia tuh nggak seimbang. Jadi AVL3 ini adalah versi BST yang self-balancing, jadi dia bisa mengatasi permasalahan BST tadi. Tree itu dia tidak cukup untuk jejaring sosial karena relasinya kompleks dan lebih tepat kalau kita tuh pakai graph aja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.